Motivasi Day One bersama dengan aku, Syeda Sabrinal dari kelas 12 OTKP. Nah, kalian penasaran dong di sebelah aku ini siapa? Halo, boleh dong kenal diri kamu sendiri? Oke, halo Syai. Perkenalkan, nama aku Mola Jamradesti dari kelas 12 AKL 2. Halo Mola, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar aku baik. Baik. Mola dari kelas 12 AKL 2. Boleh dong gambarin diri kamu itu secara singkat. Kamu itu orangnya gimana? Oke, mungkin menurut aku ini orang yang selalu berusaha untuk nyebarin positive vibes ke teman-teman di sekitar aku. Positive vibes. Berarti kamu punya moto hidup dong pasti. Moto hidupnya tuh apa? Moto hidup aku, belum bisa kalau belum dicoba. Belum bisa kalau belum dicoba. Di 48 ini yang udah pernah kamu coba itu apa aja? Kayak misalnya achievement atau penghargaan yang udah kamu raih itu apa aja? Oke, penghargaan yang pernah aku raih selama aku sekolah di SMK Negeri 48, yaitu aku dapat beberapa medali emas di bidang akuntansi dan bahasa Indonesia di kelas 10. Lalu juga aku dapat medali perak dan perunggu di bidang bahasa Indonesia. Lalu di kelas 11 aku mendapat certified data entry dengan skor 100. Lalu kemarin baru saja aku dapat juara harapan 2 di bidang literasi dan numerasi. Wah, Mola keren banget ya guys. Udah ngeraih banyak banget penghargaan mulai dari kelas 10 sampai sekarang ya Mola. Nah, itu caranya gimana sih supaya kamu tuh bisa ngeraih itu dan juga ngebalancein antara lomba sama kegiatan sekolah, contohnya tugas atau ekstrakurikuler yang kamu ikuti gitu loh. Oke, banyak banget hambatan-hambatan untuk sampai ke situ ya. Untuk aku bagi-bagi waktu, yaitu aku yang pertama tentuin dulu skala prioritas. Terus juga aku nyuri-nyuri kesempatan, di mana misalnya tugas lagi sepi atau tugas lagi dikit, ya aku cari-cari nih perlombaan apa sih yang lagi ada gitu. Oke, berarti selama ini kamu pernah ada ketinggalan dong. Terus cara kamu ngejar itu semua tuh gimana supaya nggak ketinggalan sama teman-teman kamu? Oke, iya, banyak banget ketinggalan, apalagi saat mungkin dispen yang diberikan sama sekolah untuk aku saat lomba. Itu banyak banget yang ketinggalan. Tapi alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang suportif di kelas nih. Teman-teman aku tuh masih catatan-catatan, terus juga tugas-tugas, dan bagaimana cara ngerjain tugas itu sendiri mereka juga kasih tahu ke aku. Teman-temannya Mola berarti support banget ya waktu Mola lomba. Tapi kamu pernah nggak sih ngasih tahu juga ke teman-teman kamu ya kayak tutor sebaya gitu loh? Oke, untuk tutor sebaya mungkin belum bisa dibilang tutor sebaya, tapi aku sering banget sharing ke teman-teman aku tentang pengalaman aku. Misalnya aku udah dapat ilmu kayak gini dan mereka belum, dan aku sharing kayak gini-gini loh, gini-gini. Terus mereka juga kasih tahu aku yang udah mereka dapetin dan aku belum. Itu seru banget sih Kak untuk sharing kayak gitu. Tapi kamu bisa nggak sih mimpin orang gitu? Mimpin orang mungkin dari organisasi yang pernah aku pimpin di Paskibra, terus juga di kelas juga aku sering ditunjuk menjadi pemimpin di kelompok-kelompok kecil. Berarti skill kepemimpinan kamu itu lumayan cukup ini ya, terasa. Ya mungkin alhamdulillah terasa lah. Oke, Mola setelah lulus dari SMK Negeri 48 Jakarta ini kamu tuh mau lanjut ke kuliah, kerja atau wirausaha? Aku mutusin untuk lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Nah, yang udah kamu lakuin supaya bisa lanjut kuliah itu apa aja selain tadi dapat penghargaan? Yang kamu lakuin misalnya nilai-nilai kamu atau ada apa lagi itu? Bener banget, untuk kita mencapai kuliah itu pasti sulit banget ya Kak. Yang pasti aku belajar banget iya, terus juga nilai rapot aku usahain untuk terus rata atau naik sih. Oke, kalau misalnya kamu udah kuliah terus lulus juga, kamu ada cita-cita nggak sih kamu mau jadi apa? Cita-cita aku tuh banyak banget sampai nggak bisa kepikiran lagi. Tapi mungkin aku akan berusaha untuk jadi businesswoman. Businesswoman, itu idola kamu siapa? Dari cita-cita aku itu, idola aku tuh Maudy Ayunda sama Jerome Pauline.
Business woman, berarti kan udah kayak pemikirannya generasi emas ya, generasi Gen Z. Nah, pandangan kamu tentang Gen Z, generasi emas 2045 itu gimana? Gen Z sebagai generasi emas 2045. Benar banget. Gen Z nih kayak kita itu sangat penting banget atau sangat emas banget di 2045. Dimana orang-orang kayak kita nih, generasi kayak kita akan akan menjadi orang dewasa kan saat 2045 itu. Maka dari itu, menurut aku generasi Z di 2045 itu sangat penting sih Kak. Oke, kalau misalnya sangat penting, tunjangan bahasa itu misalnya kemampuan kamu antara bahasa Indonesia dan bahasa asing yang kamu kuasain, menurut kamu itu penting nggak? Penting banget Kak kalau bahasa asing dan bahasa Indonesia. Penting. Tapi ada nggak yang kamu kuasain dari dua bahasa itu, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa asing, contohnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang yang udah kamu kuasain? Kalau untuk bahasa Indonesia pastinya udah aku kuasain karena itu adalah bahasa sehari-hari Iya, kita. komunikasi ya sehari-hari. Kalau untuk bahasa Inggris aku bisa sedikit karena ya itu dorongan dari lomba-lomba yang aku ikutin juga itu ada bahasa Inggrisnya kan. Nah, itu membawa aku untuk terus belajar lagi dan lagi tentang bahasa Inggris. Tapi kalau untuk penguasaan banget mungkin belum ya Kak untuk bahasa Inggris. Kamu kalau misalnya lagi bosen, apa tuh ada waktu luang itu, buka sosial media, contohnya apa? Buka TikTok itu nggak sih? Kamu punya TikTok nggak? Atau enggak Instagram? Atau enggak ada tren-tren yang bagus gitu, kamu suka ngikutin nggak sih malah? Sebagai generasi sekarang ya Kak, kalau nggak ngikutin tren kayaknya nggak banget karena gimana ya, bisa dibilang kita nggak up to date Oke. di beberapa waktu. Tapi untuk kayak mungkin aplikasi video kayak TikTok, kayak video kayak TikTok aku nggak install di handphone. Tapi kalau untuk Instagram dan yang lainnya aku alhamdulillah masih install karena yang tadi aku bilang, kita tuh masih harus tetap update tapi tetap harus membatasi diri. Terus kalau misalnya ada tren-tren kayak gitu tuh yang baik biasanya kamu tiru atau kamu cuman ya udah tonton aja karena yaudah ini bagus? Untuk yang baik nih Kak, yang pasti kita jadiin motivasi nggak sih untuk Iya, betul. kita juga ngelakuin hal baik tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Kamu ada nggak sih Mola selama kamu hidup pengalaman terburuk yang kamu rasain? Selama aku hidup pasti banyak banget pengalaman terburuk yang aku rasain. Tapi yang paling buruk itu contohnya apa? Paling buruk mungkin di bidang akademik mungkin ya Kak. Aku ya dari lomba-lomba yang aku jalanin, aku sering banget yang sebelum aku dapat nih penghargaan yang aku dapetin itu aku sering banget yang namanya kalah. Terus juga saat misalnya aku udah daftar lomba tapi ada kegiatan yang harus aku ikutin atau pas waktu juga aku sempat kecelakaan juga. Maka dari itu sangat apa ya, menghambat Itu akademik kamu aku. kecelakaannya kayak gimana? Kecelakaan motor sih. Motor. Mm-mm. Tapi ada bekas sesuatu atau gimana gitu? Di tubuh ada. Ada. Terus cara kamu bangkit karena kan udah ada berbekas gitu kan ya, kayak yang kulit kamu yang tadinya mulus tuh mau nggak mau harus kayak ya Allah ampun ada bekas luka. Itu cara kamu bangkit terus kayak mau nggak mau tuh harus ikhlas tuh gimana? Bener banget, aku harus saat aku kecelakaan itu bener-bener aku down banget ya Kak. Tapi aku pikir lagi setelah aku kecelakaan beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, kalau aku tuh nggak bisa kayak gini terus, maksudnya terus insecure dan yang lainnya. Maka dari itu aku berusaha banget untuk tampil lagi di depan, tampil lagi di kelas supaya naikin kepercayaan diri aku lagi. Support system kamu selama kamu hidup itu siapa? Support system aku yaitu ibu aku. Ibu kamu ya. Salam dong buat ibu kamu. Halo ibu. Oke, Mola, kamu punya nggak sih apa tuh impian yang kamu pengen raih banget? Impian yang pengen aku raih sebenarnya apa ya, mungkin ya tadi jadi
seorang bisniswoman. Enggak, selain itu kan cita-cita ya, maksudnya keinginan yang pengen kamu raih gitu loh. Bukan cita-cita, keinginan yang pengen kamu penuhi. Entah itu keinginan dari yang nggak pernah kamu capai selama kamu hidup, tapi pengen kamu raih kalau misalnya kamu udah sukses nanti. Mungkin yang pertama bahagiain orang tua, terus juga bahagiain diri, terus juga nunjang orang tua untuk lebih dekat kepada Tuhan, terus juga yang pasti mungkin lebih ke kebahagiaan hidup aja mungkin ya. Malah, kamu punya nggak sih teman yang selalu ngedukung kamu selama ini? Yang satu orang, entah atau itu 2 orang, yang ngebantu kamu selama kamu ada di 48. Oke, aku punya banget satu orang, yaitu halo Mutia. Mutia. Jadi dia itu juga, aku satu kelas sama dia dari SD Sampai sekarang. SMP juga ketemu. SMP juga ketemu. Dan berarti kalian itu temenan dari sekolah dasar tuh sampai SMK. Iya, 18 tahun ya nggak sih? Umur kamu 18. Oh, 17. enggak 17 tahun juga nggak sih? Berapa? SD, SMP. Oh SMP. iya. Iya. Aku kira ketemenan dari kecil gitu loh. Ternyata enggak. Dari SD kelas 3 karena aku pindah dari kampung ke sini kelas 3. Oh, kamu jadi orang tua kamu itu merantau terus pindah ke Jakarta. Tapi kamu ini gak sih, apa tuh pernah culture shock dengan kehidupan antara pendidikan Jakarta sama pendidikan yang ada di luar Jakarta itu? Oke. Apalagi mungkin dari pengalaman aku ya Kak, dari pas kelas 3 itu SD, itu culture shocknya banget karena yang namanya orang kampung ya. Aku dari kampung nih, dari Cilacap. Nah itu bener-bener aku yang namanya orang Jakarta kan ngomongnya udah kayak gaul gitu kan, gue lo dan lain-lainnya. Dan aku tuh yang ngomongnya tuh aku kamu dan lainnya itu tuh diketawain banget, shy. Terus juga untuk yang mungkin apa ya, kayak tradisi-tradisi juga tuh juga di kelas pas SD, karena mungkin aku orang kampung dan juga aku termasuk culun dulunya, dan apa ya, aku dekil banget deh dulu. Nah aku dibully pas SD. Dibully? Ada Itu bulinya melalui verbal atau udah kekerasan fisik gitu? sebenarnya ya namanya SD ya, jadi masih bulian anak-anak lah. Ah, contohnya lu jelek gitu ya? Atau enggak? Enggak juga sih, mereka sampai ke rumah aku loh. Ngapain itu? Ya itu kayak narik-narik lampu, jadi kayak verbal sih. Verbal apa? Fisik ya? Fisik. Udah kekerasan banget tuh. Tapi orang tua kamu tahu kan? Jadi mereka tuh di depan rumah aku yang pintunya tuh kaca, jadi benar-benar kelihatan. Berarti konyol banget dong. Parah. Makanya habis dari itu, dan pas mereka bully aku di depan rumah, itu benar-benar di dalam rumah aku tuh lagi ada keluarga aku yang agak banyak gitu loh. Iya. Jadi benar-benar mereka kaget juga dong lihat aku digituin, dan yang bully aku tuh cowok-cowok semua. Kok cowok? Aku juga nggak tahu itu kenapa. Makanya aku juga aneh. Nah habis dari situ aku keluarga aku langsung ngaduin, aku disuruh nulis siapa-siapa aja tuh orang-orang, terus dikasih ke guru. Akhirnya mereka minta maaf masal sama aku. Mereka minta maafnya tuh datang ke rumah kamu atau pas di sekolah? Di sekolah dengan muka mereka yang gak ikhlas. Tapi kamu masih ada dendam gak sih sama mereka? Mungkin dendam sih enggak, cuma aku tuh buktiin sih sekarang kalau aku sekarang sama yang dulu tuh Berbeda. beda banget. Udah glow up dong. Yo iya. Harus dong glow up. Tapi di 48 menurut kamu lingkungannya bikin kamu nambah baik gak sih? Menurut aku di 48 itu sangat menambah baik banget, karena apa ya, Ruang lingkup pertemanan itu menurut kamu sehat gak? sehat. Iya kan? Sehat ya? Sehat sih, karena apa ya, ya namanya tadi aku bilang juga, kita tuh sharing juga kan, dan itu menurut aku sangat sehat. Terus juga teman-teman aku tuh sangat kritis, yang membuat kita tuh jadi Termotivasi ya buat ikutan yang tadinya harus nih, nggak boleh males, karena kita kalau misalnya males sehari aja tuh udah ketinggalan sama mereka. bener banget. Oke. Gak kerasa udah 45 menit guys. Sekian ya podcast Inspirasi Day One. Jangan lupa nantikan podcast Day 2 besok di hari berikutnya. Sekian dari
aku dan Mola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.